Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Biologi Dasar 8. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari resensi film kami. Kami meresensi film Rampage untuk tugas biologi kali ini. Kami terdiri dari Ahmad Maulana Robi dengan NIM 163231038, Alexander Kinan dengan NIM 163231039, lalu ada Muhammad Sultan dengan NIM 163231040, Rafa Akna dengan NIM 164231043, Dimas Akila dengan NIM 164231044, Fanti Amalia dengan NIM 164231045, Joshua Giovanni dengan NIM 164231046, Kevas Krisnanda dengan NIM 164231047, Asmaya David dengan NIM 164231048, ada Anissa Dinda dengan NIM 164231112, Aska Sakila dengan NIM 164231113. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari resensi film kami, mari bersama-sama kita menonton trailer film Rampage. It's weird. You like hang out with animals more than people. Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own. He definitely trusts you. Last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. You have to evacuate Chicago. George didn't ask for this. They're gonna put him down. That's not happening. Kemudian dilanjutkan dengan identitas film. Film Rampage ini diterbitkan pada tahun 2018, disutradarai oleh Brad Peyton dan diproduseri oleh beliau juga, namun dibantu dengan Beau Flynn, John Rickard, dan Hiram Gersha. Kemudian skenario cerita ditulis oleh 4 orang, yaitu Ryan Eagle, Carlton Cuse, Ryan Condal, dan juga Adam Sitzel. Kemudian di film Rampage ini dimainkan oleh Dwayne Johnson, yang dimana beliau adalah sebagai main karakter, berperan sebagai David Okoye. Kemudian ada Naomi Harris sebagai Dr. Kat Caldwell, kemudian ada Malin Akerman sebagai Clary Wyden, dan kemudian ada Jeffrey Dean Morgan sebagai Harvey Russell, dan yang terakhir ada Jack Lacy sebagai Brad Wyden. Selanjutnya saya, Sultan, akan menceritakan sinopsis secara keseluruhan dari film Rampage ini. Jadi, film ini secara keseluruhan menceritakan ketika 3 hewan berbeda terinfeksi patogen berbahaya. Seorang ahli primata dan ahli genetika bekerja sama untuk menghentikan mereka menghancurkan kota Chicago. Nah, David Okoye yang adalah seorang ahli primata ini berteman dengan seekor gorila bernama George. Namun, karena sebuah eksperimen, George yang awalnya ramah dan patuh menjadi salah satu hewan yang terinfeksi patogen tersebut menjadi monster yang ganas. Sayangnya, serum patogen tersebut menyebar ke 2 hewan lainnya. Nah, Davis dan rekannya Dr. Caldwell yang adalah seorang ahli genetika harus menemukan cara untuk menemukan penawar dari eksperimen ini. Nah, selanjutnya sinopsis yang dari awal film akan diceritakan oleh rekan saya. Film ini dimulai dengan menampilkan ruang angkasa berisikan Athena 1, stasiun luar angkasa penelitian milik perusahaan manipulasi Chain Energy, hancur setelah Larry, seekor tikus laboratorium bermutasi dan membuat kekacauan. Dr. Carrie Atkins, satu-satunya anggota kru yang masih hidup, diperintahkan untuk mengambil tabung penelitian yang berisi patogen oleh CEO Claire Wyden. George tumbuh jauh lebih besar dan lebih agresif dari waktu ke waktu. Davis dihubungi oleh Dr. Kate Caldwell, seorang insinyur genetika yang menjelaskan bahwa patogen tersebut dikembangkan oleh Energy untuk menulis ulang gen dalam skala besar. George melarikan diri dari penangkaran dan mengamuk di cagar alam. Davis menenangkannya, tapi George ditangkap oleh tim pemerintah yang dipimpin oleh Agent Harvey Russell dan dimasukkan ke dalam pesawat untuk dibawa ke suatu tempat.
Berikut ini adalah poin-poin ekologi yang terdapat dalam film Rampage. Ada beberapa poin ekologi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai pengaruh patogen yang dilepaskan manusia ke alam sehingga mempengaruhi perilaku dan perkembangan organisme yang tercemar oleh patogen. Organisme yang tercemar patogen mengalami perubahan perilaku menjadi lebih agresif, perkembangan fisik mereka menjadi sangat besar dari ukuran aslinya dan mengalami transformasi bentuk tubuh yang memiliki sama fungsi dengan hewan lain. Kita bisa lihat pada perubahan tubuh yang dialami oleh serigala. Ia mengalami perubahan fisik dan memiliki kemampuan terbang seperti tupai terbang. Dan juga serigala memiliki tulis dan landak. Untuk poin ekologi selanjutnya, selain perubahan tubuh yang telah dijelaskan, hewan-hewan tersebut juga mengalami perubahan perilaku menjadi lebih agresif. Hal ini dapat dilihat dari serigala yang membunuh kawanannya sendiri. Perubahan perilaku yang sama juga dapat dilihat dari George atau gorila albino. George setelah terpapar patogen menjadi lebih agresif dan lebih kuat kekuatan fisiknya, sehingga George dapat membunuh seekor beruang di sini dengan kekuatannya sendiri. Untuk poin ekologi yang terakhir, selain tingkah laku dan perubahan yang dialami oleh hewan tersebut, kita juga dapat melihat perilaku yang dilakukan oleh pihak manusia sebagai bentuk pertahanan. Mereka berusaha menghentikan hewan-hewan tersebut agar mereka tidak merusak ekosistem bumi dan melindungi ras manusia agar tidak punah oleh ancaman mereka. Jadi untuk pihak manusia mengarahkan segala kemampuan mereka dari militer dan kekuatan lain agar dapat menghentikan hewan-hewan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelebihan dari film Rampage adalah aktor yang terkenal, yaitu Dwayne Douglas Johnson atau biasa dikenal dengan The Rock. Ia telah menjadi aktor termahal di dunia pada tahun 2016, 2019, 2020, dan 2021. Kelebihan yang lain dari film The Rampage ini yaitu CGI dan adegan aksinya yang sangat memukau sehingga menarik bagi kalangan remaja dan anak-anak. Dengan kelebihan-kelebihan yang membuat kagum penonton, film ini juga tidak luput dari kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah, sepanjang film penonton akan dibuat pusing dengan teori-teori ilmiah soal percobaan genetik. Di satu sisi, hal ini membuat film tampak keren, sedangkan di sisi lainnya, jika tidak tertarik dengan teori-teori ilmiah, maka penonton bisa jadi akan merasa bosan. Kemudian, di beberapa bagian, film ini sempat menampilkan bumbu-bumbu komedi dengan memberikan lelucon atau gimmick yang sayangnya malah terkesan aneh di mata para penonton. Lalu, selain membahas tentang kehancuran kota, film ini juga mengangkat sisi manusiawi dan hewani dari para karakternya. Tapi sayangnya, karakter film tidak diulas secara mendalam. Kemudian kekurangan yang terakhir, pada awal film, alur cerita diceritakan dengan cukup cepat, sehingga gambar film menjadi terkesan kurang fokus. Setelah menonton film Rampage tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa film ini layak menjadi bahan rujukan untuk mempelajari ekologi, karena film ini secara langsung menunjukkan bahwa pencemaran ekosistem berbahaya untuk eksistensi ekosistem dan manusia. Untuk pada kasus film ini, bahan pencemar yang digunakan yaitu sebuah reagen yang dapat memicu mutasi secara instan pada suatu organisme yang dapat berakhir menghancurkan keseimbangan ekosistem dan mengancam eksistensi dari manusia itu sendiri. Berikut adalah dokumentasi dari potongan-potongan film. Ulasan, penampilan visual film ini jauh lebih kuat dan penting dibandingkan ceritanya yang cenderung mudah ditebak. Penonton diajak untuk ikut dalam tergesa-gesaan Davis dan Dr. Kate untuk mengejar George dengan berbagai cara dan berusaha menghentikan amul para pesuatu raksasa itu. Dan yang terakhir adalah saran dari kami jika Anda ingin menonton film Rampage. Jika Anda sedang mencari film hiburan yang mudah untuk dicerna, maka film Rampage ini cocok untuk ditonton karena plotnya yang tergolong sederhana. Film Rampage ini bukan film yang tergolong revolusioner, jadi kita tidak perlu pikir panjang selama menonton. Cukup kita nikmati sajian visual serta cerita yang disampaikan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami.